Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Kamis 16, betul ya? 16 Oktober 2025. Kadang-kadang saya suka lupa tanggal. 2 minggu lagi soalnya udah akhir bulan. 1 November ayah saya pensiun. Tapi katanya sih mau dipindah tugas ya. Nanti jadi tenaga ahli dari kantor staf presiden atau Executive Office of the President, EOP atau KSP RI ya. Doakan mudah-mudahan lancar. Teman-teman semuanya, langsung aja ya biar gak terlalu panjang videonya. Sebenarnya ini video mau saya buat kemarin pagi ya, tapi karena kemarin pagi saya ketinggalan HP karena posisi lagi di charge gitu ya. Jadi saya baru bisa buat sekarang. Terkait dengan seruan untuk boykot televisi Trans 7 ya, berkaitan dengan tayangan Expose Uncensored yang mengulas tentang pesantren Lirboyo di Kediri. Lirboyo Jember apa Kediri lupa. Pokoknya di Jawa Timur, saya lupa posisi di mana. Dan menjadi rame di mana-mana. Ya kan? Bahkan sampai pihak Trans 7-nya sendiri juga ikut meminta maaf atas peristiwa tersebut. Dan ini juga akan ada unjuk rasa besar-besaran nanti siang ya. Unjuk rasa besar-besaran nanti siang di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi. Diawali dengan long march dari kantor KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, yaitu di Kuningan teman-teman. dan saya perkirakan nanti jumlah massa yang datang besar teman-teman. Soalnya ini kan pesantren ya, yang dilecehkan itu kan pesantren dan kiai, dan kita tahu sendiri orang-orang Islam di Indonesia kebanyakan sangat hormat dan sangat takzim dengan para kiai gitu ya. Dan bahkan pesantren ini ibaratkan sudah menjadi daging dalam pendidikan Indonesia, mendarah daging dalam umat Islam Indonesia. Ketemu lagi sama Bus Big Bad karoseri Langka ini, Restu Ibu. Pakai nama bodinya ini saya lupa. Restu Ibu, lupa saya namanya. Karoserinya udah nggak ada, udah tutup. Sama kayak Rahayu Santosa, udah tutup juga karoserinya. Nah, apa ya nama bodinya? Lupa. Nah, di unit belakang di jas nih, namanya lupa. Bukan Celsius, bukan. Restu Ibu apa gitu, Artik, itu Restu Ibu Artik namanya. Itu body terakhir dari karoseri Restu Ibu tuh sebelum tutup. Dia tutupnya lebih baru daripada Rahayu Sentosa. Sama KPU. Oke, kembali lagi. Jadi teman-teman dapat logistik buat modal besok. Jadi teman-teman ya, saya terusin ya. Kali ini tuh saya ada di posisi yang berusaha untuk sangat semoderat mungkin ya, sesentris mungkin ya. Saya tidak memihak kedua-duanya sih. Dan publik pun jadi terbelah. Tapi kalau Anda mau dengar pendapat secara subjektif dari saya, maka simak video ini sampai selesai ya. Untungnya saya berada, ini subjektif ya, bukan objektif ya. Makanya simak sampai selesai. Anda kalau mau dengar pendapat subjektif saya, di sini jawabannya.
Saya ya teman-teman ya, untungnya dulu itu hampir mau dipesantrenin sama orang tua saya. Banyak yang menyarankan agar saya masuk pesantren dulu waktu saya kecil, tapi saya nggak mau. Sempat muncul keinginan untuk mondok di Tebu Ireng, karena kan saya suka dipanggil ustadz gitu. Saya bilang entar aja lah, tunggu saya selesai mondok dulu Tebu Ireng baru panggil ustadz. Sempat ada keinginan untuk itu, relapse. Tapi ini dari diri saya sendiri, bukan dari orang tua, bukan dari keluarga, tapi dari saya sendiri. Sempat ada muncul keinginan untuk itu. Tapi begitu banyak terjadi berita kasus-kasus pelecehan seksual di pesantren, dan yang terbaru ini ya itu kan terblow up ke media, tapi kan gak serame yang ini. Nah yang ini terblow up ke media. Kenapa rame? Karena ditayangkan. Sebenarnya kalau di kasus-kasus pelecehan seksual yang terjadi di pesantren itu ada beberapa yang masuk TV memang, tapi kan nggak seheboh yang ini. Nah ini kenapa kok sampai heboh gini? Masuk TV dan ini heboh teman-teman. Karena konon katanya yang disorot ini adalah salah satu pesantren yang masyhur, pesantren Lirboyo. Teman-teman, kita kan tahu sendiri, pesantren Lirboyo di Jember ini adalah salah satu pesantren yang boleh saya bilang masyhur, teman-teman. Boleh saya bilang terkenal, dan namanya udah menggema di mana-mana. Selain pesantren Gontor di Ponorogo dan pesantren Tebu Ireng di Jombang, ya. Pesantren Lirboyo ini juga namanya masyhur. Nah, karena itulah jadi rame. Dan bahkan mohon maaf, sampai-sampai PBNU, pengurus besar Nahdlatul Ulama, ikut bersikap. Karena konon katanya disebut tayangan expose uncensorednya Trans 7 yang ini melecehkan martabat para kiai dan pesantren. Ya oke lah, itu biarlah para pihak-pihak yang berkepentingan aja lah yang bisa menjelaskan itu. Sebab kalau saya tanya juga nggak bakal ketemu jawabannya di mana. Di mana letak pihak Trans 7 itu melecehkan martabat dan anunya para kiai dan pesantren? Nggak akan ketemu, buntu yang ada. Jadi ya udah, lebih baik biarkan aja itu jadi urusan mereka yang punya kepentingan. Ya untungnya begitu saya lihat dan simak, maaf ya saya kurang sehat dadakan nih, jadi gini jadi nggak maksimal, tapi nggak apa-apa lah, mudah-mudahan tangkep ya. Jadi teman-teman ya, saya ada di pihak yang sebenarnya kalau secara subjektif saya ada bersama Trans 7. Karena saya terima kasih berkat Trans 7 menayangkan tayangan yang benar-benar uncensored itu, jadi kita bisa tahu, bisa terkuak sisi gelap atau the dark side of a pesantren gitu. Ya tapi udah pasti ini akan jadi gorengan para polikardus, pasti udah akan jadi gorengan para polikardus, dan akan jadi gorengan para penghujat Islam, dan juga akan menjadi gorengan matang oleh para kaum sekuler seperti teman saya Saidiman Ahmad gitu. Udah akan jadi gorengan kaum sekuler banget. Nah kalau saya karena gini, saya untungnya terima kasih loh sama Trans 7 yang menayangkan sisi lain
yang tidak diketahui dari sebuah pesantren. Kan makanya untung aja saya kemudian nggak mondok sampai hari ini. Karena ternyata wah begitu. Bahkan sampai di tayangan itu kan disebut, inikah kegiatan di pondok? Tapi karena dalam bayangan saya, dalam kegiatan pondok itu nggak gitu deh kegiatannya. Ya kita nggak bisa menstereotipkan atau mengeneralisir kegiatan di pondok tuh seperti yang disorot sama Trans 7 itu. Enggak, teman-teman. Buktinya di pesantren-pesantren kayak Tebu Irang dan Gontor steril tuh dari kasus-kasus gituan. Terus pesantrennya Mbah Mun, pesantren Gus Mus, dan pesantrennya Gus Baha di Rembang, Jawa Tengah, itu juga steril tuh dari berita-berita yang begituan. Iya memang. Tapi kan mungkin ada banyak lagi pondok-pondok yang seperti itu. Yang saya khawatirkan tuh di Jawa Barat, masalahnya banyak banget pondok pesantren Wahabi, Salafi yang Salafi jangan, Wahabi aja. Yang mencatut nama Imam Syafi'i dan mencatut nama macam-macam lagi nama-nama yang dicatut. Saya khawatir nanti akan ada begitu juga sama. Saya khawatirnya tuh di situ, teman-teman. Jadi kalau saya boleh bilang, untungnya ini karena saya tadi banyak pause, jadi saya putar sebentar buat panjangin durasi videonya. Karena penting, karena sebenarnya mau saya buat kemarin, karena kemarin HP ketinggalan pagi, dia saya baru bisa buat sekarang. Jadi teman-teman ya, kalau saya pribadi sih, saya justru terima kasih loh sama Trans 7 sudah menayangkan acara seperti itu, biar kita terbuka gitu loh. Jangan istilahnya dikit-dikit anaknya begini terus mentok, udah kamu pesantren ya, nggak gitu teman. Atau ini, kamu daripada ini mending kamu bapak masukkan pesantren aja. Ibu harus setuju, ibu juga harus setuju sama putusan bapak. Masukkan anak ini ke pesantren biar anak ini gak nakal. Misalkan seperti itu kasusnya. Kan banyak tuh di Indonesia kejadian kayak gitu. Anak-anak pada dimasukin pesantren tujuannya satu, biar gak nakal, biar gak ngerepotin dan nyusahin orang tuanya di rumah, biar gak bikin nama keluarga dan bikin lingkungan jadi malu dan seterusnya. Nah masalahnya ini blunder. Ya, ini blunder. Bahkan anak yang masih kecil banget pun, yang masih butuh kasih sayang dari orang tuanya, dimasukin ke pesantren. Kebayang nggak nanti akan betapa dari belum SD udah dimasukin ke pesantren. Ada tuh kejadiannya di post sama Prisa Sombodatu, ya, mantan orang MNC, ya, dari kecil banget, dari sebelum sekolah udah masuk pesantren, udah diasramain. Kebayang nggak anak umur segitu masih butuh kasih sayang orang tuanya. Jadi seakan-akan anak itu ditafsirkan dia dibuang sama orang tuanya. Orang tuanya nggak menginginkan kehadirannya, walaupun orang tuanya bisa aja berdalih, ya ini kan supaya pak, supaya ini anaknya jadi anak yang soleh, anak yang baik, anak yang berbakti pada orang tua, anak yang mengamalkan agama dan seterusnya. Orang tua bisa aja berdalih, saya bilang. Orang tua juga bisa, saya katakan dengan sangat tegas, orang tua banyak yang berdalih seperti itu. Padahal sebenarnya tanggung jawab itu ada di mereka. Memang saya bilang, kembali lagi saya katakan, kalau mau jadi orang Indonesia yang benar harus banyak pinter berdalih. Harus jago beralibi. Karena you nggak jago beralibi, you nggak akan selamat di sini. Karena this is the Republic of Alibism. Bukan lagi sekedar whataboutism.
bukan lagi sekedar whataboutism atau apapun itulah namanya, tapi this is a country of alibism. Negara alibisme, ya. Terlalu banyak alibinya gitu. Ujung-ujungnya kan seperti itu kan. Padahal maaf kata nih, pesantren, pondok menurut pandangan pribadi saya yang subjektif ini adalah cuma sekedar sekolah, madrasah sekolah keagamaan yang dia berasrama. Tujuannya supaya para orang yang disebut santri dan santriwati itu fokus belajarnya, makanya diasramain gitu. Kalau madrasah biasa kan PP pergi pulang. Nah takutnya kalau PP pergi pulang nanti nggak fokus dalam mendalami ilmu-ilmu yang dipelajari di madrasah itu. Nah sama kan kayak seminari kalau tetangga sebelah yang Kristen ya, atau Katolik lebih tepat. Seminari kan juga sama kayak pesantren. Ada asramanya. Ada asramanya. Tujuannya apa? Supaya fokus belajar tentang kekristenan, terutama kekatolikan. Kalau seminar itu bisa Katolik ya. Katolikan, kekristen Katolikan. Ya. Ketimbang PP. Kalau PP nanti takutnya nggak fokus. Gitu. Kalau Protestan saya nggak tahu ya. Ada apa nggak seminar itu? Saya kurang tahu. Saya kurang hafal juga. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi makanya kalau saya boleh bilang ya, untunglah ada seperti ini. Biar kita semua terbuka pandangannya bahwa yang namanya kiai, yang namanya ulama itu hanya manusia biasa yang punya tebak apa? Nafsu. Apalagi saya. Saya walaupun kayak begini juga masih punya nafsu, Pak, Bu. Semua dari kita punya nafsu, teman-teman. Nafsu itu nggak bisa dihilangin, cuma bisa dikendaliin. Saya kasih tahu aja, ya. Kan terbukti kan. Itulah manusia. Manusia kalau udah nggak bisa mengendalikan nafsunya akan begitu. Makanya kenapa disebut ada perintah berpuasa. Karena puasa adalah untuk mengendalikan nafsu. Gitu. Untuk mengontrol, untuk mengelola nafsu. Seperti itu. Ya, jadi saya jujur ya. Saya ada di pihak Tasuju kalau subjektif ya. Kalau subjektifnya saya ada di pihak Tasuju gitu. Kayak untung saya nggak mondok. Bahaya sih kalau mondok sekarang. Simpulannya apa teman-teman? Ada peran orang tua yang tidak bisa lepas dari diri orang tua dalam hal mendidik anak. Ya, ada peran orang tua dalam mendidik anak yang bisa ditransfer kepada lembaga pendidikan. Dan ada juga yang tidak bisa. Itu aja ya kesimpulannya. Nah masalah bagaimana apa peran yang nggak bisa ditransfer ke lembaga pendidikan dan apa yang bisa ditransfer peran orang tua kepada lembaga pendidikan. Nah itu silahkan cari sendiri, silahkan googling sendiri, atau silahkan banyak ikut kelas-kelas atau seminar-seminar, webinar-webinar parenting yang banyak sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.